pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang N-Queen problem solution using backtracking and genetics algorithm, atau dalam bahasa Indonesianya kita akan menyelesaikan permasalahan N-Queen ini dengan algoritma backtracking dan algoritma genetik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang N-Queen problem itu. N-Queen problem merupakan suatu bentuk permasalahan kombinasional untuk menempatkan n buah bidak ratu atau queen pada papan catur berukuran n kali n. Permasalahan yang terjadi pada N-Queen diilustrasikan dengan aturan berikut. Setiap bidak ratu tidak boleh diletakkan pada satu kolom. Nah, jadi contoh ini adalah bidak ratunya pada papan caturnya. Nah, dia itu tidak boleh berada pada satu kolom dengan queen yang lain atau bidak ratu yang lain. Nah, selanjutnya dia itu tidak boleh satu baris. Nah, jadi dia itu tidak boleh satu kolom, ini satu kolom, dan dia tidak boleh dalam satu baris. Dia tidak boleh dalam satu baris. Nah, selanjutnya dia tidak boleh pada diagonal yang sama. Jadi ratu ini tidak boleh berada pada diagonal sama dengan ratu yang lainnya. Diilustrasikan bahwa jika ratu ini berada pada satu kolom, satu baris, dan satu diagonal yang sama dengan bidak ratu yang lainnya, maka mereka akan saling serang seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma genetika. Nah, algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian atau searching berdasarkan cara kerja melalui mekanisme seleksi alam dan genetik. Tujuannya untuk menentukan struktur-struktur yang disebut individu berkualitas tinggi di dalam suatu domain yang disebut populasi untuk mendapatkan solusi persoalan. Nah, jadi maksudnya itu contohnya itu pada jerapah nanti itu akan terseleksi yang mana dari populasi itu akan terdapat beberapa individu yang dimana individu yang berkualitas tinggilah yang akan bertahan hidup. Nah, itulah suatu konsep yang diterapkan pada algoritma genetika ini. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan algoritma genetika itu seperti ini. Yang pertama itu mendefinisikan individu. Individu di sini juga bisa disebut sebagai kromosom. Nah, selanjutnya mendefinisikan nilai fitness, melakukan seleksi, melakukan proses crossover, proses mutasi, dan mengulang langkah sebelumnya hingga dapatkan individu yang terbaik. Nah, komponen-komponen algoritma genetika itu yang pertama, dari populasi itu ada sebuah kromosom atau individu. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu atau kromosom. Lalu di dalam kromosom itu ada yang namanya gen. Nah, konsep pada biologi ini atau pada genetika ini direpresentasikan pada algoritma genetika ini. Nah, dengan bentuk seperti ini. Contohnya ada suatu kromosom atau individu A1 dan A2 itu. Nah, dari kumpulan ini disebut dengan populasi. Nah, elemen-elemen di dalam kromosom ini disebut dengan gen. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nilai fitness. Jadi nilai fitness itu adalah evaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai ukuran performansi pada suatu masalah. Di dalam evolusi alam, individu yang bernilai fitness tinggi yang akan bertahan hidup. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contohnya pada makhluk hidup itu spesifik pada jerapah, teorinya itu dia yang kuat yang akan bertahan hidup. Nah, itulah nilai fitnessnya.
Jadi kalau pada jerapah itu kemampuannya untuk mencari makan itulah nilai fitnessnya. Nah, untuk pada algoritma genetika, pada kasus N-Queen ini, nilai fitness merupakan nilai di mana jumlah setiap gen atau queen yang tidak saling serang. Contohnya seperti pada individu di samping. Nah, ini adalah contoh sebuah individu pada kasus N-Queen. Nah, di sini terdapat 4 queen. Jadi nilai fitnessnya itu 5. Dari mana kita dapatkan? Yang pertama kita cek dulu ini untuk gen yang pertama dari individu ini itu jumlahnya 3 karena dia tidak saling serang dengan queen yang lain. Selanjutnya, setelah mengecek gen yang pertama, kita melangkah ke gen yang selanjutnya. Nah, gen selanjutnya ini kita cek pada gen yang ketiga dan keempat, tapi sudah tidak dicek lagi dengan gen yang pertama karena sudah dilakukan. Nah, selanjutnya dia tidak saling serang dengan gen manapun. Nah, jadi nilai fitnessnya itu ada 2. Sedangkan untuk gen yang ketiga ini itu dia nilai fitnessnya itu 0 karena pada gen 1 dan gen 2 itu sudah dicek. Jadi dia akan mengecek dirinya dengan gen yang keempat, sedangkan dia akan saling serang dengan gen yang keempat karena gen yang keempat ini berada di diagonal yang sama dengan gen yang ketiga, sehingga nilai fitnessnya untuk gen yang ketiga dan gen keempat itu 0, sehingga nilai fitnessnya itu 5. Nah, selanjutnya crossover. Nah, salah satu komponen yang paling penting dalam algoritma genetika adalah crossover atau pindah silang. Pindah silang dilakukan dengan harapan kromosom-kromosom baru akan mempunyai bagian yang baik dari kromosom-kromosom lama dan tidak menutup kemungkinan menjadi kromosom yang lebih baik. Nah, contohnya di sini dari individu ini dan individu ini kita akan lakukan crossover di mana elemen 14 itu akan pindah ke individu yang di bawah. Gen 14 itu akan pindah ke individu yang di bawah dan 24 itu akan pindah ke gen yang di atas, seperti itu. Selanjutnya mutasi. Nah, mutasi ini dapat dilakukan dari semua gen yang ada dengan probabilitas mutasi tertentu. Jika bilangan random yang dibangkitkan kurang dari probabilitas mutasi yang ditentukan, maka ubah gen tersebut menjadi nilai kebalikan yang dalam hal ini binary encoding 0 diubah menjadi 1 dan 1 diubah menjadi 0. Bila mana probabilitas mutasi adalah 1/12 atau 1 sampai 12, maka sebanyak 1 gen akan dimutasi dari kromosom yang terdiri dari 12 gen atau bits. Jadi karena di sini ada 4, maka seperti definisinya tadi, maka dia akan dimutasi yang terdiri dari 4 gen atau 4 bits. Jadi di sini kita lihat contoh gen yang pertama dimutasi menjadi 2. Nah, gen yang ketiga ini value-nya itu dari 2 menjadi 1. Nah, seperti itu. Siklus algoritma genetika itu jadi yang pertama kita mendefinisikan populasi awal yang berisi individu-individu. Selanjutnya kita mengevaluasi fitness value-nya dari setiap individu tersebut. Selanjutnya kita seleksi yang mana nilai fitnessnya yang baik. Lalu kita melakukan reproduksi dengan melakukan crossover dan mutasi pada gen. Nah, hasil dari proses ini akan menghasilkan populasi baru. Nah, populasi baru ini kita gunakan lagi untuk melakukan evaluasi fitness, atau kita akan melakukan proses
perulangan di sini hingga proses ini akan berakhir hingga mendapatkan nilai fitness maksimal atau bisa disebut juga dengan individu yang terbaik. Nah, selanjutnya simulasinya seperti ini. Jadi anggaplah kita punya di sini kita punya suatu populasi seperti ini yang terdiri dari 4 individu. Jadi ini hanya contoh simulasi di mana dari individu ini kita mencari nilai fitness masing-masing dari individu. Selanjutnya setelah itu kita evaluasi yang mana nilai individu yang cocok kita gunakan. Nah, dari 4 individu ini kita mengambil 3 individu dengan nilai fitness terbaik, jadi 23, 15, dan 19. Selanjutnya setelah melakukan seleksi kita melakukan crossover. Nah, jadi individu-individu yang sudah kita seleksi tadi ini kita crossover dengan individu yang lain dengan tentunya nilai fitness yang tinggi. Selanjutnya kita crossover seperti ini. Nah, hasilnya sudah ada. Setelah proses crossover ini, selanjutnya kita lakukan mutasi. Nah, setelah melakukan proses mutasi ini, proses ini akan terus berulang sampai didapatkannya individu dengan nilai fitness terbaik, atau bisa dikatakan individu itu merupakan individu yang paling baik. Jadi seperti itu. Nah, untuk hasil implementasi pada Python, algoritma genetika yang kita terapkan pada NPN problem ini pada kode Python itu jadi nanti itu terdapat populasi-populasi seperti ini. Lalu nanti akan terjadi proses seperti ini di dalamnya. Nah, saya melakukan 2 kali percobaan, di mana pada percobaan pertama itu dia mendapatkan satu solusi dan dia langsung berhenti dan mencetak hasilnya, di mana waktu yang dia butuhkan itu sebesar 39,6 milisecond. Jadi saya hanya melihat CPU time-nya, di mana CPU time ini adalah waktu yang dilakukan oleh CPU dalam menjalankan proses running pada program yang telah kita buat. Selanjutnya percobaan kedua. Jadi percobaan kedua ini lebih baik daripada percobaan yang pertama. Nah, di sini dia mendapatkan 3 solusi. Solusi yang ini dan ini itu sebenarnya sama. Jadi sebenarnya hanya ada 2 solusi. Nah, waktunya itu jauh menurun drastis dari waktu yang runtime yang pertama. Jadi seperti itu. Jadi ada 2 percobaan. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda? Karena ini pada 2 percobaan ini inisialisasi individu awalnya itu berbeda. Jadi pada algoritma genetika ini inisialisasi individu awal itu sangat berpengaruh pada hasil runtime-nya, seperti itu. Selanjutnya algoritma backtracking. Nah, algoritma backtracking merupakan perbaikan dari algoritma brute force. Secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dasar teknik backtracking ini adalah suatu teknik pencarian searching. Algoritma ini berbasis pada algoritma depth first search. Secara kerjanya menelusuri salah satu kemungkinan yang ada hingga mendapatkan hasil maksimal. Nah, jadi yang dimaksud ini pada algoritma backtracking itu jadi
dia akan mengecek pada satu kedalaman awal, lalu kembali lagi. Jadi prosesnya itu seperti ini. Jadi mulai dari sini, dari state awal, initial state, dia akan mengecek ke state selanjutnya itu apakah solusinya bisa. Jadi dia cek lagi ke state selanjutnya. Nah, sampai kemungkinannya itu sampai menuju ke final state. Namun di sini terjadi dead end atau terjadi backtrack. Jadi dia akan kembali lagi. Nah, dia coba lagi solusi yang lainnya. Nah, ternyata di sini juga backtrack. Nah, dia itu kembali lagi ke sini, lalu ke sini. Nah, dia akan coba solusi yang lainnya. Pada solusi yang ini, dia coba di solusi yang ini, ternyata dia juga dead end. Kembali lagi, terus ke sini, dia coba lagi, ternyata dead end. Dan yang terakhir, dia akan mendapatkan solusinya. Jadi seperti itu. Jadi dia akan menelusuri setiap kemungkinan solusi yang ada. Nah, jika dia mengalami dead end atau dia maksudnya itu dia tidak menemukan solusi pada state itu, dia akan kembali ke state sebelumnya dan memperbaiki atau melakukan evaluasi. Selanjutnya dia mencoba ke state yang lainnya untuk mencari solusi. Jadi seperti itu hingga dia mendapatkan solusinya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasinya pada n-queen problem. Di sini saya menggunakan 4 queen. Jadi pertama kita masukkan pada indeks 4 di sini. Jadi ratunya yang pertama kita letakkan di sini. Nah, sesuai dengan n-queen problem itu, maka kita tidak bisa mengisi queen selanjutnya itu pada satu baris dan satu kolom, serta dengan diagonal yang sama pada bidak ratu yang telah kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita letakkan bidak ratu yang kedua. Nah, bidak ratu yang kedua ini di sini, jika kita letakkan di sini, tentu yang bagian ini dan bagian diagonal dan bagian kolom serta barisnya itu tidak boleh kita isi lagi dengan bidak ratu yang lain. Selanjutnya, nah, di sini kita tempatkan, mau tidak mau kita tempatkan bidak ratu untuk selanjutnya. Sedangkan jika kita tempatkan di sini, maka akan terjadi dead end atau backtrack, di mana sudah jika kita melakukan langkah-langkah ini, maka tidak akan ditemukannya solusi, sehingga kita melakukan backtrack, di mana kita kembali untuk mengevaluasi. Nah, kan tadi bidak ratu yang kedua itu atau gen yang kedua itu kita letakkan di indeks kedua. Sekarang kita lakukan, karena tadi terjadi dead end di sini, maka kita coba kemungkinan di indeks ke-1. Nah, terdapat dua kondisi yang dari gen ini yang bisa kita isi. Dari papan catur ini bisa kita letakkan queen baru ke sini. Nah, selanjutnya kita letakkan di sini. Nah, ternyata terjadi dead end juga. Nah, karena pada gen yang kedua ini telah kita lakukan semua kemungkinan yang ada, maka kita akan kembali ke gen yang pertama. Jadi dia tadi kita letakkan di sini. Kita coba kemungkinan yang kedua pada indeks ketiga. Nah, selanjutnya kita letakkan seperti jika kita letakkan dia seperti pada indeks ketiga, otomatis yang tersisa itu pada indeks ke-1.
karena tidak boleh ada bidak ratu yang diletakkan pada kolom, baris, dan diagonal yang sama dengan bidak yang pertama. Selanjutnya kita letakkan seperti ini. Nah, setelah kita letakkan yang tersisa itu kita bisa letakkan bidak ratu selanjutnya itu di sini, dan di sini. Nah, kita letakkan pada gen yang ketiga itu pada indeks keempat. Nah, ternyata masih ada satu lagi tempat yang kosong. Nah, ternyata solusinya, ternyata kita bisa menemukan solusinya. Jadi solusinya terpecahkan dengan individu yang seperti ini. Nah, implementasinya pada Python itu saya seperti sebelumnya saya menjalankannya sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama itu seperti ini, dia menemukan solusinya seperti ini, dan yang kedua juga, dan runtime-nya itu tidak jauh berbeda, tidak seperti dengan algoritma genetika tadi yang itu jauh berbeda waktu runtime-nya. Nah, di sini mungkin ada perbedaan, ini hanya asumsi saya. Perbedaan waktu runtime ini diakibatkan mungkin dari performa CPU atau prosesor dari komputer saya. Nah, perbandingan runtime-nya itu dari backtracking dan genetik algoritma itu dari CPU time dan while times-nya. Kalau saya di sini hanya memperhatikan CPU times-nya. Jadi di situ dalam millisecond seperti ini. Jadi terlihat pada algoritma genetik itu runtime itu cukup tinggi karena dia melakukan sangat banyak proses, sedangkan backtracking di sini waktunya cukup normal, namun setiap kali penambahan queen dia juga akan bertambah seperti ini. Nah, kesimpulannya yang pertama, runtime dari algoritma genetika sangat bergantung pada inisialisasi individu atau kromosom pada awalnya, sedangkan pada algoritma backtracking itu runtime-nya itu sangat bergantung terhadap jumlah dari queen-nya sendiri. Karena semakin banyak jumlah queen, maka akan semakin dalam pengecekan dari solusinya. Jadi karena konsep dari backtracking sendiri, algoritma backtracking sendiri itu algoritma depth first search. Jadi dia itu akan mengecek terus hingga dia menemukan solusi yang satu dulu, dicek. Nah, kalau dia terjadi buntu atau dead end, dia akan kembali lagi, dan itu jika jumlahnya banyak, dia itu mungkin akan sangat lama. Nah, solusi yang kedua, kesimpulan yang kedua itu, walaupun pada percobaan kita runtime dari algoritma genetika melonjak sangat tinggi, namun hal tersebut bisa diatasi dengan memperbaiki inisialisasi pada individu awalnya. Nah, jadi seperti percobaan saya sebelumnya, pada percobaan yang kedua, di mana inisialisasi dari kromosom yang pertama itu baik, maka runtime dari algoritma genetika ini bisa lebih baik dan mungkin akan lebih baik dari algoritma backtracking. Jadi ada kemungkinan pada jumlah queen tertentu algoritma NQueen bisa lebih baik pada algoritma backtracking itu bisa lebih baik dalam runtime-nya yang kita terapkan pada NQueen problem ini. Jadi grafiknya seperti ini dari percobaan kita. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.